Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton channel Herawati Ripania pada sehat semua, yang sakit disembuhkan, yang kena musibah semoga Allah cepat mengangkat dari musibah-musibah, diganti dengan kebaikan, dikasih keikhlasan, kesabaran ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan berserah diri ya. Apa-apa yang kita masalah kecil besar itu ya, kembalikan kepada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan cantiknya ya. Kalau kita kan kadang-kadang stres ya masalah itu. Karena mungkin Bunda nih sambil jahit ya tuh. Nanti Bunda akan menerang sekarang ini karena mau hari raya, sambil jahit Bunda ya. Ini yang anakku akan menceritakan pengalaman. Ini mah bukan menceramahi, ini harus begini, tapi kitanya tidak menjalankan, hanya menyuruh orang lain, tapi ini pengalaman pribadi ya. Jangan sekarang kan banyaknya berceramah harus begini, pencitraan, sendirinya kelakuannya tidak sesuai dengan yang ini harus begini. Karena Bunda banyak melihat ya sekitar hanya pencitraan. Ini banyak bersodakoh, dianya sendiri tidak banyak bersodakoh. Sayang istri, dianya sendiri menyakiti istri. Jadi tidak sesuai dengan yang diceramahkan ya. Nah, kalau Bunda nih pengalaman pribadi, Bunda dari kecil dibiasakan nih tentang sodakoh, sedekah. Nah, Bunda dari kecil hidup kan ikut dengan kakek di kampung ya, Tasik ya, Tasik Malaya Cibodas. Dea Haji Bahrudin, kakekku Wikanta, nenekku Raden Nimas Eme, uyutku Raden Seca Manggala ya. Ini cucu buyutnya ya dari Banuhai. Saudara-saudara dari keturunan Seca Manggala Jakarta ya, ada yang di Amerika ya. Alhamdulillah karena dari kakekku di dulunya di Sindang Sari ya, Cibodas paling kaya. Hartanya dari ujung kampung ke ujung kampung. Jadi alhamdulillah ke buyut-buyutnya seluruh keturunannya, ada yang di Amerika, ada yang pejabat-pejabat bank ya di Jakarta, bank BRI, bank apa ya, yang di Telkom juga pada pejabatnya, semuanya pada sukses alhamdulillah. Karena keluarga kita dari atas dibiasakan banyak-banyak bersodakoh. Jadi dari kecil itu kita dibiasakan, nih kamu harus berbagi dengan teman, ke tetangga. Jadi ingat ya, kalau kakek dikasih sama momku dari Bandung atau dari Jakarta anak-anaknya, sebelum dimakan itu kakek kan saudara sekampung itu hampir saudara, nih kasih ke ujung. Sampai aku lagi kecil kan kelas 1 sampai kelas 4 di Tasiknya, aku bawa kirim ke ujung ke saudara-saudara tetangga yang terdekat. Alhamdulillah. Kata kakek sebelum dimakan kita bagikan, kata aku atuh kakek nanti kita enggak kebagian rezeki mah alhamdulillah benar udah dibagi-bagi kayak yang enggak habis-habis itu makanan yang dikasih momku ya. Nah, menurun ke anak-anakku, ke cucu-cucunya, anak-anaknya semua alhamdulillah. Momiku dulu usahanya maju ya, pengusaha beras di stasiun Bandung, Haji Omo ya. Bunda juga alhamdulillah dari mulai kecil kita dibiasakan, jadi kita nggak susah rezeki, nggak hidup tuh nggak ada down up. Jadi gini aja, karena kita dibiasakan dengan bersodakoh, menghalangi kita menjaga kita dari kesusahan hidup, mara bahaya, penyakit. Alhamdulillah Bunda di umur suami 70, Bunda 60 ya, 62, sehat walafiat, rezeki tidak susah.
Dengan satu, bersedekah dengan banyak bersyukur, hidup kita terasa melebihi sultan. Meskipun sultan tuh Indonesia banyak-banyak duit, tapi hidup kita melebihi sultan ya. Nih, Bunda dibiasakan ya tiap bulan itu awal bulan Jumat Barokah, nggak Jumat Barokah aja, cuman kan sekarang lagi tren Jumat Barokah. Kalau Bunda nggak Jumat Barokah aja, cuman awal bulan kita gajian tuh dari suami. Kan kalau Bunda kan sekarang udah pensiun, nggak nyari uang ya. Kalau dulu dari pengantin jutaan, cuman kita banyak menabung. Kalau sekarang menabungnya dari gaji suami, pokoknya sebulan 1 juta sampai akhir tahun nih. Kalau itu gaji itu udah gaji dari suami pensiun itu 4 juta, dipotong 1 juta untuk bayar listrik, bayar apa, 1 juta untuk kita bagi-bagi sisa 2 juta. Sisa 2 juta itu Bunda buat belanja. Tapi kita akan dikasih sama anak, dikumpulin sampai setahun. Alhamdulillah. Ini udah isi, ini satu ini 50.000. Oh tuh yang di situ beras ya, untuk minimum kurang lebih 50.000, karena Bunda mengasih itu sesuai dengan keadaan Bunda, pendapatan Bunda, karena sudah pensiun. Alhamdulillah, dalam keadaan pandemi bukan kita terpuruk, malahan udah pensiun, udah nenek kakek masih bisa, anak-anak semua pada masih bisa berbagi. Tiap awal bulan Jumat Barokah, tiap hari, kadang-kadang yang ngambil yang ngambil sampah seminggu 4 kali kita kasih buat sarapan. Kalau Jumat Barokah kita ngasihnya buat sarapan, minimum orang 10.000, minimumnya 50 orang. Ada tukang sampah, ada tukang beca, ada pemulung nih sarapan. Padahal kalau dihitung sarapan nasi kuning di sini 5.000, tapi kita kasih lebih 10.000 tiap awal Jumat Barokah. Kalau hariannya yang lewat pemulung 5.000, yang ke rumah ada 10.000. Alhamdulillah uang nggak habis-habis, malah kita hidup lebih dari sultan. Mau ke restoran mana sama anak-anak hayu, buka berpuasa hotel mana, restoran mana, se-Bandung sudah mencoba restoran, karena kita orang Bandung ya, nyobainnya di Bandung ya, atas nama Yuni ya. Restoran-restoran di Bandung pasti udah tahu namaku Yuni, karena yang suka daftar ke restoran itu nama anakku yang nomor 3, Ibu Yuni, Ibu Sultan. Kadang yang bayarinya Ibu Sultan, satunya Bu Nova ya. Makasih tuh anakku Bu Nova ya, yang bagian mengurus ininya, wakil direkturnya anakku Yuni, karena dia wakil direktur, kakaknya suaminya banyak perusahaan-perusahaan sultan. Nah ya, kita ini harus baik-baik ya, bilang aja sultan aja, siapa tahu kecatat ya. Makanya Bunda suka di video hey Ibu Sultan, nih Sultan, kita harus ngomong itu baik-baik, siapa tahu ketulis ya. Jadi ini apa, sultan beneran yang duitnya bro di juru, bro di pantong, alaya di tengah iman. Tuh kurang lebih Bunda 50.000 satu tuh udah diisi ya. Ini untuk 50 orang di sekitar, tukang sampah, pemulung, tukang beca, yang tidak mampu, yang anak kalau anak yatim beda lagi. Bunda dikirim transfer tiap punya yatim 200.000 untuk anak. Bunda ngirim ke yatim ini 200, transfer 200.000 untuk anak yang penghafal Quran, anak yatim. Jadi mau hari raya itu Bunda banyak bertransfer, yang 200.000 untuk saudara jauh yang kelihatan sudah sepuh, Bunda kirim. Yang kelihatan nggak mampu, kalau yang saudara mampu mah jangan mau ini, justru harus ngikuti kita ya, berbagi biar tidak susah rezeki ya. Yang muda-muda juga jangan minta THR, harus ikhtiar, malah kita harus bisa berbagi untuk saudara-saudara ya, bukan kita berbagi semua. Kalau Bundanya sudah jadi sultan, sekarang kan baru
merasakan melebihi sultan untuk sendiri ya. Nanti kalau bundanya uangnya sudah mencukupi bisa lebih banyak berbagi lagi. Hanya sekarang untuk saudara 200.000 Bunda sudah ditransfer ya. Ada yang 500.000 kalau untuk kakak terdekat kita ya, 500.000 untuk adik suami terdekat 500.000 sudah ya. Nah, ini untuk yang sekitar tuh, bukan bodoh-bodoh ini tuh. Ini lihat tuh ini sudah dirapat 50.000 ya. Ke anak yatim 200.000 ditransfer karena mereka ngasih udah langganan kita mau tiap sebelum lebaran itu pada punya anak yatim. Oh ini minta transferannya, jadi tinggal kita ini tolong ke anak transfer. Alhamdulillah sebagian udah kita transfernya, dapat gaji dari dapat hadiah gaji dari kita bagikan, bukan untuk sendiri. Malah mah Bunda mah belum beli baju lebaran ya. Sekarang mah hidup nggak memikirkan untuk sendiri, memikirkan untuk Bunda nanti kalau dengan suami meninggal kita punya 3 ilmu yang bermanfaat nih. Bunda berbagi, makanya Bunda berbagi di YouTube itu menjahit ya, tapi tetap sosial juga. Kenapa Bunda ngadain di YouTube itu privat online yang bayar 250? Nah, uang itu Bunda simpen tabung untuk yang kan 250 Bunda untuk ngasih ke yang yatim piatu, penghafal Al-Quran. Jadi bukan dikomersilkan untuk diri sendiri, karena Bunda mah udah tua, sudah tidak memerlukan uang lagi dari yang ngasih-ngasih, karena Bunda sudah banyak tabungan. Malah mah bisa berbagi ke anak-anak. Tabungan Bunda bukan jutaan lagi, bukan puluhan juta lagi, ratusan juta. Bisa ke Mekah, bisa ke luar negeri jalan-jalan, bisa invest, bisa alhamdulillah tuh. Sultan kan melebihi sultan ya, ayo banyak berbagi. Kalau menurut logika nggak mungkin udah pensiun kita bisa berbagi, tapi menurut Allah mungkin dengan banyak bersodakoh, menghalangi dari kesusahan, mendingin dari kesusahan hidup, dari mara bahaya musibah, dari segala penyakit, dari kejahatan manusia, dari kalau kita jadi nggak banyak yang jahat ke kita tuh didingdingi dengan sodakoh ya tuh. Bunda ini kumpul ini masih banyak, meskipun gaji cuma 4 juta seperti udah sebulan 1 juta Bunda dikasih ambil 10% untuk Jumat Barokah, yang 600-nya kita kadang ke yatim piatu ya. Jadi 1 jutanya buat bayar listrik nih, sesa bener 2 juta buat belanja sehari 50.000. Ya alhamdulillah dikasih sama anak kita kumpulin ya. Jadi tuh untuk berbagi ini hanya untuk dibagikan, karena dengan kita banyak berbagi tuh, dengan banyak berbagi lihat tuh, uang sudah dibagikan, uang masih banyak, nanti Bunda akan dapat lagi hadiah uang dari anakku. Wah ya alhamdulillah, makanya jangan pelit-pelit, karena orang pelit itu susah hidupnya ya. Kalau kita merasa susah kapan bersodakoh ya. Tuh alhamdulillah lihat ini Bunda, ini baru ngumpulin gini karena anakku suka ada tambahan nanti kadang-kadang square minuman ya yang di botol. Tuh, ini berasnya Indomie kumpul, jadi lebaran tuh kan mereka bisa masak, bisa beli apa ya begini. Ini beras juga kalau untuk dibagikan kita berasnya harus yang wangi. Ini Bunda rojo lele, kita mengasih itu jangan yang jelek ya, karena yang dimakan sama kita ya, biar barokah, rezeki tidak susah. Nah jadi sambil Bunda ini tuh, ini udah di ini, nanti pas dibaginya pas hari Jumat depan, karena kemarin kalau Jumat biasa Bunda berbagi biasa aja ke yang lewat, tapi ini khusus untuk
hari raya. Alhamdulillah Bunda ini sebagian sudah dibagian. Nah sekalian Bunda ini mau ini banyak masadah di lengan ya nanti. Nanti ya kalau nggak bisa diulur ya lengan nih, kita jahit dulu ya nanti. Jahit sarang dulu. Ini karena Bunda lagi banyak jahitan ya. Tuh. Ini kalau gimana Bun jahit sarang kan di mesin bisa yang disarankan ya untuk dikerut tuh. Jadi lengan tuh disarang tapi udah dikerut ditarik tapi rada mengkerut sedikit ya. Ditarik tapi kayak jas aja. Kenapa pantesan pada bagus-bagus yang penting ini di puncak. Tuh jadi nggak usah kalau yang nggak bisa ngulur, kalau Bunda nggak pernah digini karena bisa ngulur ya. Kalau nggak bisa ngulur di ini aja. Maju 1,5 maju 1,5 lihat tuh dari garis maju 1,5 ke depan. Tuh ini kalau menjahit itu dari ini lengan di bawah, jahitnya yang di atas itu lengan yang baju yang ke badan ya, yang dijahitnya. Jadi ini di bawah. Terkecuali kalau lengan ini, kecuali kalau lengan kerut, suka di tempat kerutnya. Kalau ini mah biar nggak ketarik. Kenapa suka ketarik Bunda? Suka salah jahit. Jadi jahitnya dari lengan badan ya, tuh di atasnya gini, di bawahnya tuh. Jadi pas kan, nggak usah diulur kalau yang nggak bisa. Kalau yang Bunda mah kan nggak pernah di ini karena bisa ngulur pas. Kalau yang nggak bisa ngulur, kelebihan lengannya dijahit ini aja. Tuh, dijahit. Tuh kan jadi ya. Udah pas belum? Kalau udah pas baru jahit ya. Tuh teknik, karena banyak yang ini teknik jahitnya pada ini ya. Nah, ini kan kelebihan lengannya. Ini tarik dulu, tadi belum ketarik ya, bercontoh. Tarik dulu kayak dikerut tapi ditarik lagi. Ini Bunda belum ketarik tadi. Tuh, jadi rada ngerut tapi tidak ngerut ya. Jangan ditarik, ini yang diulur yang di dalam biar cukup. Tuh kan cukup ya, lihat tuh. Ini bergelombang. Ditarik tapi dibuka lagi, jadi rada gelombang lengannya nantinya pas dijahitnya. Jadi bawah itu rada dikendorin ya. Dikendorin, tuh kan pas ya. Tuh kan pas karena dikendorin dalamnya. Pak dijahit sarang. Tuh ya. Lihat tuh.
Dari sini jahitnya, dari lengan badan. Tuh, lihat di bawah kan kendor ya. Jadi yang kendornya tuh di bawah, jadi tidak menarik ini. Nih, jadinya begini. Jadinya begini, jadinya betupas kan, nggak ada kerijut-kerijut ya. Nah, lihat ini lebih dari garis, nih lebih dari garis lengan 1,5 ya. Nih kan sambil berbagi bersodako, sambil berbagi ini jahit ya. Lihat tuh. Jadi kalau kalau kita ini gelembung tuh lengan ininya kan rapi, nggak ketarik karena ini lebih, jadi harus lebih si lengan ininya harus lebih ya. Nah, gunakan itu udah otomatis kalau lingkar badan 100, lebar lengannya 20. Kebetulan anakku 104, lebar lengannya dipasin aja 21 ini, jadi pas ke ininya tuh. Lihat tuh, jadi nggak usah Bunda, kalau Bunda kan suka ditambah 1 karena yang menonton kan pemula, takutnya kurang. Kalau udah pas, oh harusnya segitu, pas ya sudah segitu. Kalau nanti pasnya, oh emang pasnya Bunda emang bagus 20, jadi gunting aja kelebihannya. Karena lengan itu harus lebihnya 3 cm. Kalau dilebihin 1 cm sama 4 cm, gunting aja. Yang mestinya 21 ya jadi 20 aja. Nah, karena Bunda kan ngajarin takutnya nanti dia lengannya gombrang gitu. Jadi persiapan daripada kurang mending lebih ya. Tuh. Tapi kalau udah kita kebiasaan, udah pasnya kayak Bunda 20, tuh lihat. Jadi rapi kan, nggak ada mengkerut, lihat tuh ya. Tuh jadi nggak ketarik kalau lengannya maju, karena badan kita maju ke depan ya. Begitu ya say sambil bersodako. Jangan lupa bukannya Bunda sombong melihatkan bersodako, tapi untuk memberi contoh. Karena di Quran juga boleh dilihatkan dan tidak dilihatkan. Kalau dilihatkan untuk memberi contoh kepada orang-orang bahwa kalau kita banyak bersodako itu hidup nggak susah, nggak banyak masalah hidup. Kalau kita banyak kesusah, pernahkah kita bersodako? Kalau belum, ayo. Karena ini sodako itu untuk mendingdingi kita dari kesusahan, memperberat timbangan di akhir zaman, dan menghalangi siksaan dari ini dikuburkan monrobuka. Ada cerita itu menghindari siksaan, memperberat timbangan ya. Karena Bunda ada cerita ya, seorang malaikat turun ke bumi mencari seseorang di dalam buku. Ada tertulis, ada orang yang rajin, sembahyang rajin segalanya, tahajud apanya, pasti aku ada di dalam buku itu. Bunda juga, itu bukan cerita Bunda, kalau itu Maya lihat dia selewat di Facebook. Kata malaikat teh, nih atuh cari nama kamu ayat teh cenah. Pek tuh aya orang Sunda namanya, pek teh ditingali teh dina bukunya. Oh kok enggak ada nama aku, padahal aku tuh rajin sembahyang, rajin tahajud, rajin segalanya aja. Kata malaikat, kamu mah hanya rajin untuk sendiri, tidak perhatian sama di sekitar. Jadi dia nggak pernah bersodako, nggak pernah menolong orang, melihat yang sakit. Nah, karena di orang yang susah itu Allah tuh lebih dekat, adanya tuh di orang susah tuh. Jadi Allah akan mengganti lebih dan lebih kalau kita menolong mereka. Jadi kalau kita banyak bersedekah menolong mereka itu jadi kita ada ingat ke mereka. Tapi kalau kita hanya mengerjakan yang ini aja, berarti kamu tidak ingat ke sekitar. Nah, ceritanya ada ya.
Bunda juga lihat yang lewat di Facebook ya. Diceritakan lagi seorang malaikat turun ke bumi mencari yang di dalam buku. Kata yang rajin sembahyang tahajud, rajin sembahyangnya aja nggak kelewat. Tapi dia nggak pernah bersodako, nggak pernah ingat ke sekitar, nggak pernah membantu atau menolong sekitar. Kata malaikat nih, ada nggak nama kamu? Ternyata tidak ada. Kata malaikat tuh bilang karena kamu tidak memperhatikan di sekitar, kamu hanya meminta untuk kamu saja, sedangkan ke sekitar kamu tidak ingat. Ya, jadi kita sambil sembahyang, kalau Bunda juga dulu rajin sembahyang tahajud duha, ditambahin dengan bersodako, dan jangan lupa bersyukur. Dengan bersyukur hidup kita akan paling kaya raya, paling sultan. Makanya Bunda kalau canda anak-anak, hei Ibu Sultan, harus berbaik. Kata-kata siapa tahu jadi sultan beneran ya. Meskipun tidak sultan, kalau sekarang kan orang kaya-kaya dibilang sultan. Meskipun tidak sekaya mereka, tapi hidup kita melebihi sultan. Hayo rasakan ya. Begitu ya pengalaman Bunda nih sambil jahit, sambil Bunda nih mau berbagi. Karena mau hari raya, tiap hari raya Bunda selalu berbagi ya. Waktu pandemi kemarin nggak pernah berhenti. Malahan kita banyak berbagi waktu pandemi kemarin. Alhamdulillah ada aja rezekinya ya. Karena rezeki itu kalau kita banyak berbagi, datang tidak terduga dari mana ya. Semoga bermanfaat ilmu Bunda, ilmu jahit menjahit. Hayo, alhamdulillah yang baru ya. Tekan loncengnya, subscribe ya, share ke teman-teman yang baru-baru banyak ya. Hayo bikin baju lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.